Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia-Nya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terkhusus pada kesempatan kali ini kita dapat bersua kembali dalam acara tahsin Al-Qur'an di juz 29. Dan alhamdulillah juga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap aktivitas kita dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Dan salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya juga tercurah limpah kepada keluarga beliau, termasuk istri-istri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau yang setia berjuang, setia untuk menemani beliau dalam dakwahnya. Kemudian kepada seluruh kaum muslimin yang setia mengikuti sunnahnya, mengamalkan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Dan kita berharap semoga termasuk dalam barisan orang-orang yang mendapatkan salawat serta syafaat dengan meminum dari telaga Nabi bernama Al-Kautsar. Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali materi kita di tahsin juz 29 ya. Tahsin juz 29 di surat yang terbaru sekarang, di surat Al-Muzammil. Ya, di surat Al-Muzammil halaman 574 kalau ada di mushaf Madinah ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, tahsin kita, sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu ayat yang akan kita pelajari terkait hukum-hukum tahsin atau hukum-hukum tajwid di dalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menggali hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat Al-Muzammil dari ayat 1 sampai ayat 8. Kita mulai dari ayat yang pertama. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan huruf ya. Huruf ya kemudian memiliki alif. Ya ayyuha. Ya. Itu makhrajnya adalah di tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Ya seperti y dalam bahasa Indonesia. Ya,
iya. Cuma perbedaannya kalau y dalam bahasa Indonesia itu karakternya lemah ya. Kalau iya dalam bahasa Arab itu agak sedikit memiliki kekuatan. Iya. Beda dengan iya. Iyanya Indonesia itu iya biasa, iya. Ya, tanpa ada tekanan. Kalau iya dalam bahasa Arab atau dalam Al-Qur'an itu sedikit ada tekanan. Iya, seperti itu. Ya, kemudian di situ ada alif. Ya, ada alif. Jadi panjang. Ya, ada alif. Ya. Nah, ketemu dengan huruf hamzah. Ya, di situ ada alif. Ya, sebagai mad dari huruf ya. Kemudian bertemu dengan hamzah. Ya, bertemu dengan hamzah. Ya. Nah, ketika ada huruf mad bertemu dengan hamzah, ya, baik huruf mad itu waw, baik huruf mad itu kasroh ya sebelumnya kasroh, ya saya ulang, huruf mad yang huruf ya mad yang sebelumnya kasroh, huruf mad alif yang sebelumnya fathah, huruf waw ya mad waw yang sebelumnya dhammah, ketika bertemu dengan hamzah maka dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia sebagai mad jaiz ya. Kemungkinan yang kedua sebagai mad wajib ya, sebagai mad wajib. Nah, pada ayat ini ya ayyuha ya berhubung terletak pada dua kata ya dan ayyuha, maka dihukumi sebagai mad jaiz ya, mad jaiz. Namun lebih mudahnya bagi kita karena kita menggunakan mushaf Hafs an Asim min Tariq Syatibiyah, dari Tariq Syatibiyah, dari jalur Syatibiyah, hukum mad jaiz dengan mad wajib dalam Tariq tersebut atau dalam jalur Syatibiyah tersebut memiliki panjang yang sama antara 4 atau 5 ya, 4 sampai 5. Tinggal kita pilih 4 atau 5 harokat, mad jaiz dan mad wajib ya. Mad jaiznya di sini 4 ya, misalnya kita pilih 4 ya ya 4 ya, boleh, atau 5 juga boleh ya. Gimana kalau 2 ya? Kalau 2 berarti bukan jalur Syatibiyah, berarti jalur yang lain ya. Ya ayyuha misalnya kalau imam-imam di Arab ya, itu sebagian dari mereka membaca dengan mad jaiz dua harokat. Bagi kita juga tidak masalah asalkan kita sudah belajar terlebih dahulu ya, belajar terlebih dahulu terkait dengan tarik tersebut ya, tarik tersebut. Kemudian ya ayyuha di situ ada tasydid di atas huruf ya. Ya, ada huruf tasydid ya, tasydid di atas huruf ya, maka ditekan ya. Ya ayyuha seperti itu. Jangan ya ayyuha. Ya ayyuha. Nah, itu enggak ada tasydidnya. Nah, tapi di tasydid ya ayyuha ya ayyuha. Nah, ini juga sering terjadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah di ayat iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Nah, di dalam surat Al-Fatihah tersebut, kalau seandainya kita tidak membaca tasydid ya, atau kita tasydidnya hilangkan iyyaka na'budu ya, yang seharusnya iyyaka na'budu, maka kita lihat arti sebagaimana dicantumkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, di ayat tersebut ya. Beliau mencantumkan ya, di situ ada kesalahan ketika membaca ya, tasydid. Kalau kita artikan iyyaka na'budu, itu artinya adalah
hanya kepadamu lah kita menyembah. Iyyaka na'budu. Tapi kalau tasdidnya hilang, iyyaka na'budu, berarti artinya kepada mataharimu aku menyembah. Ya. Sebagaimana di tafsir Ibnu Katsir, ya, di tafsir Ibnu Katsir, iya disebutkan dhau'us syams atau ya cahaya matahari, ya, atau matahari, ya. Ka itu anta, ya, kamu, ya, Anda. Maka kepada mataharimu jadinya. Tapi kalau iyyaka itu hanyalah kepadamu, ya. Maka adanya tasdid, adanya mad itu penting untuk kita perhatikan, ya. Karena salah sedikit itu bisa fatal. Bahkan ini mengandung unsur kesyirikan. Kalau kita sengaja membaca dalam dalam tilawah, maka asim, berdosa, ya. Berdosa. Apalagi kalau sampai diyakini, sampai tahapan diyakini, maka murtad, ya. Kenapa? Karena artinya sudah jelas-jelas, ya, soreh, gamblang, ya. Hanya kepada mataharimu aku beribadah, aku menyembah. Iyyaka na'budu, ya. Nah, ini juga perlu untuk diperhatikan, apalagi ketika sedang sholat, ya, sedang sholat, maka ini lebih berbahaya lagi, ya, membatalkan sholat, ya, membatalkan sholat, ya. Makanya pentingnya belajar tajwid, ya, di sini, ya. Kapan belajar tajwid itu bisa wajib ain? Ya, ketika mempelajari Al-Fatihah, ya. Kapan hukumnya mempelajari tajwid dihukumi sebagai sunnah? Ya, ketika hanya untuk, ya, memperindah, ya, bacaan. Nah, makanya kita juga harus bijak dalam menyikapi pembelajaran tahsin. Ya, ada sebagian ekstrim kanan, ada sebagian ekstrim kiri. Ekstrim kanan yang terlalu mutasyaddid dalam belajar tahsin. Wah, siapapun ya wajib belajar tahsin, harus benar. Bacaannya harus sesuai dengan kaidah tajwid, ya. Sampai hukum-hukumnya, sifat-sifatnya harus betul, ya, misalnya. Atau ada ekstrim kiri yang nggak apa-apa, ya. Yang penting kan kita sudah bisa baca Al-Quran, salah dikit nggak apa-apa. Yang penting kan kita sudah berusaha untuk baca. Tapi dia nggak mau belajar, ya, karena dianggapnya nggak penting, seperti itu. Yang penting adalah pelajaran akidah, pelajaran fikih, pelajaran manhaj dan lain sebagainya. Dianggapnya sepele, ya. Maka kita ambil yang tengah-tengah, ya. Kita belajar tahsin, tajwid, ya. Kita katakan baik, ya. Dan itu wajib ketika kaitannya dengan Fatihah, ya. Namun kita juga tidak berlebihan, akhirnya ketika sholat pun kita lebih mementingkan tajwid ketimbang makna atau tafsirnya. Maka itu yang tepat. Ya, wallahu a'lam. Baik, ya ayyuha, ha di situ ada alif, ya ayyuha, ya. Namun ha di sini bertemu dengan, ya, alif, ya. Jadi dua harokat. Ha, dua harokat. Nah, ha dua harokat bertemu dengan alif lam, ya. Maka alif yang dimiliki oleh huruf ha tersebut hilang, ya, lebur, ya. Ya ayyuhal, ya. Ya ayyuhal, ya, langsung masuk ke lam. Bukan ya ayyuhal muzammil, bukan. Tapi langsung masuk ke lam. Ya ayyuhal muzammil, ya. Ya ayyuhal muzammil. Nah, di sini kita perhatikan bahwa dia kata al-muzammil di situ ada tasdid. Yang pertama di atas huruf zai, yang kedua di atas huruf mim. Jadi jangan sampai ya ayyuhal muzammil atau ya ayyuhal muzammil, ya, tapi ya ayyuhal muzammil, seperti itu. Ya, di dua huruf, ya. Kemudian qumil laila illa qalila. Qum, ya, qumilla, ya. Qaf, ya, sama-sama makhrajnya adalah di aqsal lisan, ya, di
lidah paling dalam, ya, lidah paling dalam. Qaf, lidah paling dalam bertemu dengan langit-langit yang lunak, ya, langit-langit yang lunak. Ko, ya, ko. Namun jangan terlalu dalam, ya. Akhirnya sampai terdengar suara nyengklok, ya. Ko, ya. Gitu, enggak seperti itu, ya. Tapi ko biasa. Ko, ya, bukan gitu. Itu terlalu ke kedalaman, ya, makhrajnya terlalu masuk, ya. Kalau ini enggak, ya. Makhraj huruf kaf itu adalah di perbatasan antara langit-langit yang keras dan langit-langit yang lunak. Adapun qaf itu geser sedikit. Ka, ko, bukan seperti itu. Kalau itu terlalu kedalaman banget, terlalu masuk, ya, terlalu masuk. Jadi suaranya kurang, ya, kurang tepat. Qumilla mi, ya, makhrajnya adalah di kedua bibir, ya, bibir bawah dan bibir atas. Mi, qumilla, ya. Ya. Qumilla la, ya, ada tasdid di situ, jadi langsung qumilla, ya. Qumilla la, itu makhrajnya adalah di ujung lidah, ya, bertemu dengan gusi gigi seri atas atau langit-langit depan, ya. Langit-langit atas bagian depan. Qumilla la laila laila. Nah, di situ ada ya yang sukun, ya. Ya sukun sebelumnya fathah, maka dihukumi sebagai ya ulayyin, ya, ya layyin atau ya lin, ya, ya lin. Nah, ya ulayyin atau ya ulin itu dibaca dengan lembut. Laila laila, ya. Bukan laila juga, ya, tapi laila, ya. Cuma tidak dengan dihentak secara berlebih. Laila laila, seperti itu. La, ya, illa qalila. Illa di situ ada tasdid, ya. Ada tasdid di atas huruf lam. Illa. Nah, kecuali. Tapi kalau sampai kita salah baca menjadi ila, itu menjadi ke. Nah, makanya qumilla, maka bangunlah di malam hari. Qumil laila, maka bangunlah di malam hari, ya. Ya. Bangun di malam hari illa qalila, kecuali sedikit, ya. Qumil laila illa qalila, ya, illa qalila. Tapi kalau ila, ya, ila jadi ke, ila qalilin jadinya, jadi huruf jar. Maka ini diperhatikan juga, ya, karena salah dari bacaan, baik itu panjang pendek maupun hilangnya tanda baca tasdid, maka akan merubah arti. Illa dengan ila, ya, kalau ila itu ke menuju, tapi kalau illa itu kecuali. Qalila, ya, qalila. Qa, ya, tadi makhrajnya adalah di ujung di pangkal tenggorokan, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak, ya, langit-langit lunak, enggak nyampe masuk ke tenggorokan, enggak nyampe masuk ke tenggorokan. Kalau ya, ya, itu masuk hampir ke tenggorokan, jadinya suaranya pun terlalu dalam, ya. Padahal qaf itu adalah huruf yang memiliki sifat infitah. Infitah itu suara terdengar nyaring, ya, nyaring. Seperti itu. Karena apa? Karena pangkal lidah, sebagian pangkal lidah itu enggak naik, hanya pangkal lidahnya aja, ya. Kalau huruf-huruf yang itbaq, lawan dari infitah, ya, itu sebagian besar naik, ya. Sebagian besar lidah itu naik. Jadi suaranya itu tertutup, ya, rongga itu tertutup. Ya, makanya disebutnya itbaq bukan infitah. Kalau infitah itu terbuka. Yang terbuka, ya, yang terbuka dimaksud di sini adalah terbukanya rongga mulut, ya, terbukanya rongga mulut, bukan terbukanya mulut atau bibir, tapi rongga, ya, rongga di dalam mulutnya itu terdengar ngeplong, itulah, ya. Tidak tidak seperti kayak orang sedang makan, terdapat makanan kemudian mengucap, ya, seperti kayak so itu terdengar seperti ada makanan. Tapi kalau huruf-huruf
huruf-huruf ko ya. Dia tebal tapi ketebalannya di bawah dari huruf so, do, to, do ya. Seperti itu. Jadi jangan ya itu kurang tepat juga ya. Tapi ko seperti itu ya. Ko. Kemudian qalila mat iwad di situ la dua harokat ya. Dua harokat qalila ya, jangan sampai kepanjangan. Kemudian dibacanya jadi illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Nah, itu enggak tepat karena kepanjangan ya, kepanjangan. Apakah merubah arti? Tidak, tapi mengurangi kualitas bacaan ya. Mengurangi kualitas bacaan. Nisfahu ya, nis ya, sod ya. Di situ tebal sod ya, makhrajnya di ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah ya, jangan nis. Kalau nis tipis itu jadi sin, nisfah ya. Tapi di sini nisfahu ya, sod ya, as-su ya. Nisfahu ya, fa adalah di ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah bagian dalam ya, fa. Nisfahu fahu ya, hu makhrajnya adalah di tenggorokan paling dalam ya, dengan karakter yang lemah, hu bukan hu seperti itu. Kemudian dipanjangkan selama 4 harokat. Kenapa 4 harokat? Karena di situ dihukumi sebagai mad silah ya, mad silah. Mad silah mad silah tawilah ya, mad silah tawilah. Mad silah tawilah itu juga dihukumi oleh sebagian ulama dengan hukum bacaan mad jaiz ya. Mad jaiz itu 4 harokat atau 5 harokat ya, makanya dihukumi sama. Karena apa? Karena mad ya, huruf mad, waw mad di situ bertemu dengan hamzah ya, sama saja dengan mad jaiz ya, munfasil ya, munfasil. Makanya di situ ada, kalau seandainya ditanya itu mad apa, nisfahu awinqus, bisa kalau seandainya ada yang jawab misalnya di dalam soal ujian mad jaiz misalnya, panjangnya 4 harokat. Ada yang menjawab juga mad silah tawilah ya, sama ya, sama saja ya, kita tidak salahkan karena memang sama ya. Bedanya kalau silah itu lebih spesifik. Kenapa? Karena huruf mad di sini wawu mad bertemu dengan hamzah ya, wawu mad bertemu dengan hamzah itu dihukumi sebagai mad jaiz. Namun kenapa disebutnya silah? Karena di situ yang dimadkan adalah huruf ha domir ya, jadinya mad silah. Nah, silah ya, karena di situ ada domir yang dibaca panjang ya, dibaca panjang. Kenapa disebutnya tawilah? Karena panjangnya tersebut ya, panjangnya mad seperti itu. Makanya disebut ada mad silah qasirah, ada mad silah tawilah. Wallahu alam. Awinqus ya, au ya, makhrajnya adalah di tenggorokan paling dalam, a di pita suara, kemudian waw di kedua bibir, waw awi ya, awingku ya, qaf di situ ya, sebelumnya ada nun sukun ya, ada nun sukun bertemu qaf, maka dihukumi sebagai ikhfa ya, sebagai ikhfa. Nah, di situnya ikhfa ab'ad, jadi suaranya itu sebagian besar di hidung ya, awing ya, suara hidung ya. Kemudian huruf qaf tersebut memiliki sifat isti'la ya, sifat isti'la. Jadinya bukan awing awingkus, tapi awing ya, awingku ya, bukan awingku. Jadi tipis ya,
Maka bukan seperti itu, tapi dijadikan huruf ikhfa tersebut tebal, ya. Awingkus, ya, awingkus, ya. Bukan awingkus, awingkus seperti itu. Ya, bukan awiya, tapi awing seperti itu. Tebal, ya. Jadi ikhfanya tebal karena huruf ikhfanya memiliki sifat isti'la. Qus, ya, di situ qaf dhammah, ya, dengan cara memonyokkan kedua bibir, qus, ya, ditarik masuk ke huruf yang sukun, namun sukunnya huruf shad memiliki ketebalan karena dia memiliki sifat itbaq, di situ memiliki sifat isti'la. Awin qus minhu qalila, ya. Minhu, ya. Di situ ada idhar, ya, ada idhar minhu, ya. Namun idharnya jangan sampai lepas, akibatnya memunculkan sifat qalqalah. Minahu jadinya. Awingqus minahu. Jangan minahu, tapi minhu ditahan. Minhu langsung. Ya. Qalila, ya, di situ qalila, ya, 2 harokat sebagaimana penjelasan di ayat yang kedua tadi. Terus di ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, ya, auzid, ya, auzid. Di situ ada waw sukun, ya, yang sebelumnya fathah, ya, maka disebutnya sebagai waw layyin atau waw lin. Auzid, ya, zid, zai makhrajnya adalah di ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah disertai dengan suara desir, ya, auzid, dal makhrajnya adalah di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, ya, di mana di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, itu makhraj huruf dal. Jadi ad, ya, ad, ya. Kemudian dia memiliki sifat syiddah, ya, syiddah, tidak mengalirnya suara, kemudian memunculkan qalqalah ketika dia, ya, sukun, munculnya lebih ketara atau lebih dengar. Auzid, zid seperti itu. Auzid, zid, ya. Auzid, jangan sampai auzid alaihi, tapi auzid alaihi, ya. Qalqalah pada huruf dal. Kemudian alaihi, alaihi, ya. Di situ ada ya ulayyin juga. Jangan sampai dibaca alai, dihentakan, ya, karena layyin. Enggak boleh dihentakan. Warattili, ya, waratti, di situ ada wa ro makhrajnya adalah di ujung lidah bertemu dengan gusi gigi seri atas, ya. Ro til, ya, masuk tasdid pada huruf ta. Warattil, ya, ditahan. Warattil, ya. Warattilil Qur'an, ya, Al-Qur'an, ya. Qaf tadi makhrajnya adalah di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Kemudian ro, Qur'an, di situ ro-nya sukun, ya, sebelumnya dhammah, maka dihukumi sebagai ro tafkhim. Apa itu ro tafkhim? Ro tafkhim adalah ro yang tebal. Bukan Quran, tapi kur tebal. Jadi ro-nya itu tebal, ya. Kapan ditentukan ro tebal? Salah satunya adalah ketika ro sukun sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Dari sini dhammah, maka ro yang sukun tersebut menjadi tebal, ya, menjadi tebal. Qur'ana, a, ya, a 2 harokat, ya, Qur'ana, ya. Qur'ana, ya. Jangan sampai kepanjangan. Qur'ana tartila, ya, cukup 2 harokat saja. Al-Qur'ana tartila, ya, tartila. Nah, di sini di tartila juga sama, ada ro sukun yang sebelumnya fathah. Jadi ro-nya itu tebal.
tartila, bukan tartila tapi tartila, seperti itu ya. Ya, hukum ro'at ya di dalam matan jazariyah. Matan jazariyah. Nah, di situ dijelaskan ada ro tebal, ada ro tipis. Kapan ro tebal, kapan ro tipis, seperti itu. Nah, pada ayat ini ro-nya adalah ro tebal semua ya. Ro tebal semua. Yang pertama, ro yang berharokat dhammah, ro yang berharokat fathah, itu tebal. Ro yang sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah atau huruf yang berharokat fathah, itu juga tebal sebagaimana yang ada di ayat keempat, Qur'ana dan tartila ya. Tar seperti itu, bukan tar tipis tapi tar. Contohnya Allahu akbar, bukan Allahu akbar ya. Bar tadi tipis ya, kurang tepat ya, maka dihukumnya ro-nya harus tafkhim atau ro tebal. Lanjut di ayat yang kelima, di sini inna, di situ ada hamzah ya. Hamzah dikeluarkan dari pangkal tenggorokan ya, pangkal tenggorokan atau di kedua pita suara ya, a. Nah, kenapa dari dalam saya tekankan ya? Karena ada sebagian kita membacanya itu in ya. Jadi kayak di digesek ya. Jadi nggak langsung muncul dari dalam inna ya. Tapi tegas, syiddah, inna, jangan in, bukan seperti itu, tapi inna. Na dua harokat ya, na makhrajnya huruf nun di ujung lidah bertemu dengan gusi gigi seri atas ya, gusi gigi seri atas. Na sanulqi alaika qawlan thaqila, sanulqi ya, sanulqi, sa makhrajnya adalah di ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Na lagi ya, tadi sudah disebutkan ujung lidah bertemu dengan gusi gigi seri atas, gusi gigi seri atas. Na nu ya, nulqi ya. Nah, sebagian ulama itu juga menyatukan antara huruf lam dengan huruf na dan huruf ro, itu satu makhraj ya. Dan kita katakan ya boleh jadi ya, boleh jadi. Nah, karena itu ada ikhtilaf para ulama. Kalau kita mau gampang ya seperti itu. Makhraj huruf ro, makhraj huruf nun, makhraj huruf lam itu sama, di ujung lidah bertemu dengan gusi. Kalaupun berbeda, maka perbedaannya itu hanya sangat tipis sekali, hanya di berapa mili ya, dikit ya. Inna sanulqi ya, qi ya. Di situ qaf ya. Qaf bertemu dengan ya yang sukun. Sebelumnya kasrah, maka menjadi hukum mad ya. Di situ madnya adalah mad wajib ya. Sanulqi qi ya. Qaf ya, qafnya tipis. Kenapa? Karena dia kasrah ya, kasrah. Kenapa kok tipis? Sedangkan dia memiliki sifat isti'la. Karena dia tidak memiliki sifat idbaq. Berbeda dengan huruf-huruf yang memiliki sifat idbaq, maka ketika kasrah tetap tebal. Kalau yang tidak memiliki sifat idbaq, maka isti'lanya juga dia nisb atau nisbi ya. Dia tipis ya, tetap jatuhnya tipis meskipun tebal, tapi tebalnya tipis, makanya nisbi dikatakannya. Cuma apakah kita bacanya jadi inna sanulqi qi? Ya enggak, ya langsung tipis. Ya. Tebalnya di mana istilahnya? Ya istilahnya ada di situ ya. Di situ sudah dikatakan istilah. Alaika. Nah di sini banyak sekali huruf-huruf lain, makanya harus diperhatikan hentakan-hentakannya atau diperhatikan intonasinya ya, intonasi suara yang kita gunakan ketika membaca surat Al-Muzammil ini. Jangan sampai kita mengayun-ayunkan akibatnya menekan terlalu keras pada huruf-huruf yang lain ya. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, qawlan thaqila, qaf ya, fathah tebal, kemudian waw ya, sukun, itu juga layin lagi ya. Banyak ya, di dalam surat ini banyak huruf-huruf layin yang harus dibaca pelan atau dibaca lembut. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Nah, itu lembut. Kalau kasarnya inna sanulqi 'alaika,
Inna sanulqi 'alaika qawlan. Nah itu terlalu qawlan 'alaika terlalu menekan ya. Maka itu kurang tepat. Qawlan thaqila ya. Dua harokat mad iwad ya, sama seperti ayat-ayat yang sebelumnya. Kemudian di ayat yang ke-6 di sini innana ya, innana ya. Yang pertama na itu tidak memiliki mad, kemudian na yang kedua baru memiliki mad ya, karena di sana ada alif ya, dua harokat. Innana syi'atal laili ya, syi'atal laili, syi ya, syi makhrajnya adalah di tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Sya, syi, bukan sya, bukan syi, bukan syi, berarti bukan sya juga, tapi sya, sya ya, bukan sya, bukan sya dengan memonyokkan, bukan juga syi, syi bukan ya, tapi sya, syi, syu. Sesuaikan dengan kaidah wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma dan seterusnya ya, di dalam salah satu matan fit tajwid menyebutkan kalau dhammah maka kesempurnaannya kita harus membaca dengan cara memonyongkan bibir. Kalau kasroh maka dengan menurunkan rahang kemudian sedikit menarik bibir. Kemudian kalau fathah maka membuka bibir ya, membuka bibir. Nah, kalau sya itu banyak sekali ketika fathah dibaca kok dengan cara memonyongkan bibir sya, makanya itu kurang tepat. Atau ketika kasroh pun syi ya, kurang tepat. Tapi sya posisinya biasa ya, posisinya biasa tanpa harus memajukan bibir ya, memonyong-monyongkan bibir. Inna nasyi'atal laili ya, ini laili lagi keluar ya, ada layin di situ di tengah huruf lam. Laili hiya asyaddu wata'a. Nah, di situ ada huruf to ya, huruf to, asyaddu wata'a. Nah, to di situ sukun, maka dia memiliki sifat qalqalah ya, qalqalah, kemudian qalqalahnya tebal. Nah, sebagian dari kita mungkin ada yang tidak membaca huruf to ya. Seperti asyaddu wat'au ya, seperti itu. Jadi hilang. Maka harus ditunaikan sifat qalqalah yang dimiliki huruf to ya. Yang pertama dia memiliki karakter yang kuat, kemudian tebal ya, dan qalqalah. Wato'a ya, bukan wato, bukan wat a, jadi qalqalahnya hilang ya. Atau qalqalahnya tetap ada tapi tipis. Inna sanulqi inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'au ya. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'a hiya asyaddu wata'a. Nah, itu tipis ya. Tapi hiya asyaddu wata'a jadi tebal. Tonya tetap harus terdengar ya, sifat-sifatnya. Wa aqwa muqila ya, wa aqwam ya, wa aqwa muqila. Qi dua harokat, kemudian lam dua harokat ya, dua harokat. Kemudian inna laka fin nahari sabhan tawila. Inna ya, tasydid di huruf nun ya, inna ditahan dulu, kemudian laka ya, la dia sudah kita sebutkan tadi, laka ka makhrajnya adalah di tengah di ujung di pangkal lidah bertemu dengan perbatasan antara langit-langit yang bertulang atau langit-langit yang keras dengan langit-langit yang lunak, dan itu pertengahannya ka. Kemudian cara mengucapkannya adalah dengan cara kita mengeluarkan atau sedikit mengeluarkan nafas ya, sedikit mengeluarkan nafas. Makanya huruf kaf memiliki sifat hams, Namun cara mengucapkan hams tersebut kita fokus pada sifat syiddahnya, bukan pada sifat hamsnya, agar tidak terjadi hams yang dibuat-buat ya, hams yang dibuat-buat, tapi yang netral saja, yang biasa saja, yang mengalir saja, yang tabiat saja ya. Contohnya seperti ini ya.
innalaka, bukan yang innalaka. Ya, innalaka. Itu dibuat-buat hamsnya. Innalaka finnahar. Finnahar. Innalaka finnahari sabahan tawila. Nahar, di situ ada finnahar, ada tasdid. Jadi atas huruf nun. Jadi langsung masuk finnahar, bukan fi an-nahar. Ya, lagi-lagi dia dihukumi sebagai apa? Alif lam syamsiyah. Syamsiyah. Dan ini sudah kita singgung tadi di ayat sebelumnya. Kemudian sabahan tawila, sa tipis, ya sin, saba, kemudian ba, ya bukan syabaha, tapi sabaha, ya di ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah, ya sin disertai dengan suara desiran atau suara shafir dalam ilmu tajwidnya. Ba sukun, ya qalqalah saba, ya kemudian ha. Ya, ha di situ makhrajnya adalah di tengah tenggorokan. Ya. Nah, di sana ha-nya berharokat fathatain, nah, atau tanwin. Nah, kemudian setelah huruf tersebut memiliki tanwin yang bertemu dengan to. Nah, di sini terjadilah hukum ikhfa, ya. Tanwin bertemu to dihukumi sebagai ikhfa. Nah, ikhfa itu dibaca dengan samar, ya ditahan selama 2 harokat. Nah, ini kasusnya sama seperti yang kita singgung tadi, ya. Nun ketemu qaf, nun ketemu to, ya, sama-sama memiliki sifat isti'la, ya. Maka ikhfanya itu memiliki sifat yang tebal, ya. Sabahan to, sabahan, ya tebal. Bukan sabahan itu tipis, ya, tapi sabahan to, ya tebal. Kenapa tebal? Sekali lagi karena to atau huruf isti'la, ya, karena huruf ikhfa to, ya itu memiliki sifat isti'la, ya sifat isti'la. Jadi pemirsa Niaga TV, ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau antum menemukan huruf ikhfa yang memiliki sifat isti'la, maka dibacanya tebal. Apa saja? Ya kalau kita hafalkan secara gampang ada huruf so, do, to, wo, qaf. Nah, itu. Ada 5 huruf ikhfa yang dibaca tebal. Sabahan tawila, wi 2 harokat, la 2 harokat mad iwad. Ya, sama seperti ayat-ayat sebelumnya di akhir ayat. Wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Wadhkuris, waw, ya makhrajnya adalah di kedua bibir dengan cara menguncupkan wa seperti itu. Kemudian the makhrajnya adalah di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Wal, ya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Bukan wad, itu nggak ngalir, tapi wal, nah ngalir suaranya. Makanya huruf the itu memiliki sifat rokhawah atau mengalirkan suara. Wal, bukan wad. Kalau wad itu dal yang nggak ada titiknya. Kalau ini ada titiknya. Wal, ya. Wal kuris, ya ku, ya tadi disebutkan pangkal lidah bertemu dengan perbatasan langit-langit yang bertulang dan langit-langit berdaging, atau langit-langit yang lunak atau langit-langit yang keras, ya itu ka, ya ka, wal ku, ya. Ris huruf ro, ya. Nah, ro di sini ro-nya tipis karena memiliki harokat kasroh, jadi tipis. Idi wadhkuri, ri, ya tipis. Ris masuk ke sin, ya maka dia muncul sifat sofirnya, ya sofir atau berdesir. Wadhkurisma rabbik, ya rabbika watabattal ilaihi tabtila.
watabattal. Nah, itu tanya ada dua, bukan watab ya, bukan watabbal ya, tapi watab ya. Watabattal ya. Watabattal. Di situ ada tasdid ya. Ada tasdid di atas huruf ta yang kedua, watabattal, seperti itu. Tapi bukan tol, tapi ta tipis. Watabattal ilaihi tabtila. Tabtila, tinya 2 harokat, la-nya 2 harokat, harus sama. Jangan sampai tabtila, la-nya kepanjangan. Karena apa? Karena ta yang ti-nya itu juga 2 harokatnya seperti yang lain ti. Kenapa la-nya jadi la? Seharusnya sama karena sama-sama hukumnya sebagai mad tobi'i ya, mad tobi'i, meskipun nama macamnya beda, cuma hukumnya sama-sama mad tobi'i. Baik ya, kita sudah selesai di 8 ayat dari surat Al-Muzammil ya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari materi tahsin juz 29 ini ya. Semoga apa yang kita bahas bersama ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bertambahnya cinta kita terhadap Al-Qur'an, dan kemudian kita menjadi semangat untuk mempelajari, membaca ya, mentadabburi, kemudian mengamalkan isi dan kandungan dari Al-Qur'an. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita baca terlebih dahulu sebagai penutupan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Ya, demikian ya, kita akhiri perjumpaan kita dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.